pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Daro Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral saya ditemani oleh Belmondo Scorpio. Saya Kajito Elkayani. Bro, kayaknya kamu kurang ini. Gak apa-apa. Oke, yang lagi viral ini kita akan membahas tentang kemarin itu tuh sempat viral dan sampai sekarang sih kayaknya masih dibicarakan nih terkait pidatonya Pak Ganjar Pranowo di FISIP UI ya. Karena memang di situ ada sebuah, kalau saya sih lebih meng-highlight sebuah pernyataan di akhir pidatonya Pak Ganjar itu terkait pertanyaan dari mahasiswa yang mempertanyakan soal apakah Pak Ganjar ini petugas partai atau bukan gitu kan, atau pelayan rakyat seperti yang selama ini menjadi tagline-nya Pak Ganjar, yaitu Tuanku Rakyat. Gitu. Jadi itu berani sekali sih. Saya senang juga tuh sama mahasiswa yang mahasiswa tuh harus begitu tuh, top itu. Dia bertanya secara kritis ya. Terlepas dari pertanyaannya seperti apa, tetapi dari jawaban yang kita dapatkan dari Pak Ganjar itu sangat-sangat, menurut saya itu justru menjadi sebuah penegasan atas posisinya Pak Ganjar. Karena selama ini kan kita tahu bahwa dari pihak lawan itu selalu digoreng tuh, selalu yang dijadikan bahan serangan, bahwa Ganjar Pranowo itu hanya petugas partai kayak gitu-gitu kan, bahwa Ganjar Pranowo itu katanya bonekanya Ibu Mega, nggak punya kekuatan kayak gitu-gitu. Tapi kemarin itu di acara kuliah umum di FISIP UI itu Pak Ganjar menegaskan bahwa kalau melihat track record beliau selama 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode ya, dan sebelumnya juga 2 periode di DPR RI, itu memperlihatkan bahwa bukan petugas partai, jadi hanya kader gitu kan. Sebagai kader iya, tapi komitmennya itu bukan ke partai tetapi ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini hanya salah satu poin ya dari pidato itu, tapi kita bisa membahas dari banyak hal karena yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu banyak banget. Oke, saya mulai dulu dari siapa ini? Saya Senior. Oke, kamu udah gak sabar ya? Ya ini sebagai pembukaan aja obrolannya. Oh iya. Pertama, saya melihat Pak Ganjar kedatangannya menjadi memberikan pidato kebangsaan kemarin itu. Iya, kuliah kebangsaan. Kuliah kebangsaan yang diundang oleh dekan atau oleh FISIP UI lah untuk menyampaikan materi tentang cita-cita atau bangsa sebagai dia yang udah dicalonkan oleh partainya, kemudian menjadi orang yang telah punya pengalaman 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah. Yang menarik yang saya menjadi highlight utama itu adalah ketika ini saya harus akui ya, untuk penilaian sesuatu saya lumayan objektif menilai ini bagus, ini nggak bagus, ini bagus. Cuman hari ini saya ingin sampaikan bahwa untuk pernyataan Pak Ganjar terkait mental health ini yang kemarin di pidato kebangsaan itu. Jadi dia tuh sempat cerita tentang adanya rumah sakit jiwa. Jadi ada saran rumah sakit jiwa itu diganti menjadi rumah sakit umum. Kemudian ketika mau diganti, ada temannya yang memberikan informasi bahwa kehadiran rumah sakit jiwa itu menjadi hal yang penting juga. Karena nggak banyak orang yang mau berinvestasi di rumah sakit jiwa. Karena kalau kita bicara tentang anak muda apalagi zaman sekarang, isu mental health atau isu psikologis itu menjadi hal yang penting. Maka dari itu rumah sakit jiwa itu tetap dipertahankan. Jadi pikiran-pikiran maju tentang itu tuh masih dipertahankan sama beliau. Dia kan ini kan nggak tipikal yang yaudah nanti kita obrolin dulu. Dia kan nggak tipikal yang begitu. Pak Ganjar ini kan tipikalnya yang satset. Gimana hasilnya, gimana solusinya, apa masalahnya. Jadi saya melihat gambaran itu tuh tentang mental health. Terus yang saya perhatikan juga terkait dengan beliau ini, kemarin dia ada cerita juga tentang biasanya kalau caleg, capres ini kan baginya kadang adalah sembako, terus kadang adalah pembagian apalah kira-kira kan gitu. Cuman dia kemarin membuat formula kalau misalnya dibagikan itu adalah voucher untuk dialog psikologis anak muda. Jadi misalnya siapa nih yang mau bagiin voucher psikologis untuk ngobrol, konsultasi gitu kan, dan banyak yang angkat tangan. Dan beliau itu memahami tuh concern pada isu anak muda yang terjadi. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, beliau yang udah melakukan itu terlebih dahulu. Dan sebenarnya yang menjadi menarik di saya adalah saya juga nggak kepikiran tuh
Kalau misalkan saya kan caleg, saya nggak kepikiran tuh untuk memberikan voucher konsultasi psikologis ke anak muda tuh saya nggak kepikiran. Wah, kamu gimana? Kamu anak muda bukan nih? Anak muda. Cuman kok bisa lebih muda dibanding saya cara mikirnya gitu kan. Seharusnya kan lebih menarik gitu ya, kumpulin anak muda terus nyari voucher konsultasi gitu. Dan itu menarik di pikiran saya kayak, oh saya bisa copy paste nih caranya nih, cari voucher dulu konsultasi supaya bisa bagikan ke teman-teman yang membutuhkan gitu ya. Dan itu kan jika diperhatikan juga efek dari mental health ini. Kalau ini sebenarnya bagi anak Gen Z, milenial ini sebenarnya menjadi isu serius nih. Karena tuh bisa sampai ada yang bullying. Bullying itu parahnya sampai bunuh diri bahkan. Bahkan lagi bullying ini sampai ada yang terjadinya kekerasan. Korban kekerasan ini belum lagi sekolahnya terganggu, ketakutan dan hal lainnya ini menjadi hal yang penting nih. Dan kemarin itu di sana Pak Ganjar menjelaskan tentang hal-hal terkait itu dan itu saya cukup apresiasi. Dan itu masuk banget kalau orang nonton, apalagi seorang sumuran saya nonton, dapat ya. Untuk gaya komunikasi ya tim Pak Ganjar juga harus kita apresiasi ya. Cuman untuk isu mental health yang dilakukan selama ini menjadi Gubernur Jawa Tengah ternyata udah dilakukan. Rumah sakit jiwa kemarin, terus gaya yang sekarang adalah coba memberikan jasa konsultasi untuk mental health-nya anak muda. Tapi kira-kira pembukaan dari saya tentang pidato kebangsaannya di situ. Menarik ya. Gimana kalau Bro Kajito? Jadi yang pertama saya ingin sampaikan adalah kalau melihat kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar ini, kita tidak sedang melihat seorang dosen ya menerangkan. Kalau dosen menerangkan kan secara teoritis oke. Tapi kalau kita lihat Ganjar itu apa yang dia sampaikan itu berdasarkan pengalaman, ini yang penting. Dan terlihat sekali bahwa di antara 3 capres itu Ganjar itu paling matang ya, paling siap. Jadi dari paparannya itu yang berangkat dari pengalaman itu terlihat sekali bahwa dia nggak hanya merangkai kata ya, nggak hanya baca buku, nggak hanya katanya, tapi mempraktekkan sendiri. Dapat masukan pun dari lapangan gitu, bukan masukan dari hanya diskusi gitu ya, terus masukan dari orang Twitter, enggak. Jadi masukan dari lapangan ini penting karena dia melihat realitanya di lapangan. Dan ini yang terjadi pada Ganjar selama 10 tahun. Di periode pertama mungkin ada pencocokan dulu ya waktu dia jadi gubernur. Di periode kedua baru kita melihat ada banyak terobosan di Jawa Tengah, termasuk penanganan stunting dan seterusnya, renovasi rumah yang baik 1 juta rumah sekian ya. Kemudian ada lagi banyak hal lah yang dilakukan oleh Ganjar. SMKN gratis ya, yang itu yang menjadi salah satu pelopor yang akan dicontohkan untuk tingkat nasional dan seterusnya. Jadi kalau melihat cara Ganjar menyampaikan paparan, cara Ganjar menjawab ya isu-isu terkini itu matang sekali. Coba kita bandingkan dengan Prabowo misalnya. Prabowo itu memang berpengalaman juga sebagai Menteri Pertahanan ya. Cuman kalau kita lihat track recordnya misalnya, kebijakan apa sih yang sudah dibuat Prabowo di Menteri Pertahanan itu misalnya. Nggak ada yang sesuatu yang bisa dijadikan contoh bahwa ini bisa dijadikan lompatan untuk program-program yang skalanya nasional dan luas gitu. Karena memang skupnya terbatas ya, pihak keamanan, pertahanan dan seterusnya. Sebaliknya juga Anies juga begitu, meskipun dia pernah jadi gubernur, tapi kita lihat bahwa dalam tampilannya, dalam banyak penampilannya Anies itu lebih sering pada penyampaian wacana ya. Jadi dia bercerita tentang sejarah, dia bercerita tentang filosofi misalnya, tentang makna ini, makna itu. Anies memang cocok jadi dosen menurut saya. Karena yang dia sampaikan teoritis, wacana teoritis dan sesuatu yang masih perlu dibuktikan lagi. Dan ini problem ketika seseorang seperti Anies ini dipilih menjadi pemimpin misalnya. Pengimplementasiannya di lapangan akan susah karena banyak teori itu yang perlu dibuktikan dulu. Dan dia memilih sesuatu teori yang paling enak diterima oleh pendengar gitu, bukan teori yang paling mungkin untuk dieksekusi. Makanya dia membuat sumber resapan gitu ya. Ada banyak teori yang dilakukan sebenarnya, tapi nggak berfungsi, prakteknya nggak bisa. Dan ini yang terlihat dari Anies ketika dia paparan, dia pidato dan seterusnya ya hanya wacana, hanya filosofi, hanya sejarah dan seterusnya karena memang itu yang dia baca mungkin dan dia meskipun pernah jadi gubernur belum pernah mengaplikasikan itu. Kemudian kalau ada masukan diperbaiki nggak berhasil sampai akhir jabatannya nggak berhasil seperti sumur resapan di Jakarta itu gitu. Tidak diperbaiki hingga akhir masa jabatannya, bahkan sampai Heru pun harus dilanjutkan karena sudah mengucur anggarannya dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa dari segi
persiapan atau dari kalau pejabat itu kan ada yang baru menjabat belum pantas katanya kan gitu. Kalau Ganjar tuh sudah pantas banget jadi presiden. Dia udah tinggal pemilihannya aja gitu loh. Pendukung militan. Kalau figurnya itu sudah presiden banget, dia sangat menguasai looknya gitu, looks-nya tampilannya gitu. ya. Jadi kalau anak muda mau melihat apanya gitu ya, figur tampilan Ganjar sudah presiden banget, nggak perlu mencari-cari tampilan yang lain gitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang dia peroleh selama 10 tahun dan sebelumnya di anggota DPR itu memang mengubah dia, membentuk dia, menyempurnakan seorang Ganjar gitu. Ketika dia menghadapi berbagai macam pertanyaan, salah satunya dari novel yang tadi disinggung oleh Tenong, itu dia sangat anteng aja gitu loh. Itu bukan sesuatu yang dianggapnya melukainya dirinya. Justru dia berterima kasih ada seorang novel yang bertanya hal itu, karena di luaran itu digoreng gitu. Istilah petugas partai itu kan sebenarnya dari zaman Jokowi ya, ketika Ibu Mega menyebutnya sebagai petugas partai, digoreng remeh, wah hanya kacung, hanya jongos dan seterusnya. Itu label ya. Padahal maksud Megawati itu sederhana sebenarnya. Petugas itu ya kader yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas tertentu. Itu aja sebenarnya. Artinya ketika seseorang mendapatkan tugas dan ketika dia menjabat, yang harus dilayani ya rakyat sebenarnya. Jadi tugas itu ketika dia diberikan mandat, kamu ditunjuk, kamu jadi gubernur. Sampai situ aja. Ketika dia sudah menjabat gubernur, dia bukan petugas partai lagi, tapi pelayan masyarakat. Dan inilah yang ditegaskan oleh Ganjar dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Megawati, dengan tidak melukai rekan-rekan sekader separtainya. Dia menjelaskan dengan sangat baik bahwa istilah petugas partai itu sebenarnya ya untuk menyebut kader ya, bahwa seseorang itu diberikan perintah, diberikan tugas oleh ketua umumnya untuk menjabat posisi tertentu. Tapi ketika sudah melaksanakan tugas, entah sebagai gubernur, entah sebagai wali kota, entah sebagai presiden, dia harus melayani rakyat. Fokusnya kan di situ. Makanya Ganjar menyuruh Noval untuk mengecek ya, meriset, Googling istilahnya. Selama 10 tahun apa yang sudah dilakukan untuk partainya, nggak ada. Nggak ada satupun kebijakan Ganjar sebagai gubernur yang dilakukan khusus untuk partainya, itu nggak ada. Satupun nggak ada. Jadi yang dia lakukan semata-mata yang untuk rakyat semuanya. Makanya kalau kemarin Ganjar cerita, saya tuh dulu digebukin sebelum ditunjuk jadi calon presiden oleh PD, karena mungkin ya bagi sebagian PD, Ganjar ini nggak mentingin kita nih, kita kan rekan, mau soal dipikirin rakyat terus, mungkin begitu ya. Itu saya menangkapnya begitu. Artinya bahwa yang dilakukan Ganjar dari perbuatan dan kata-katanya itu sangat seimbang, sangat sejalan gitu. Itu yang berbeda. Misalnya kita lihat dari Anies misalnya, katakannya di atas, perbuatannya, pembuktiannya di bawah gitu, tidak sinkron. Dan ini yang membuat saya harus jujur ya, seperti Bro Belmundo tadi, bahwa Ganjar itu sangat siap ya. Ini tinggal masyarakat aja. Kamu mau dikasih presiden yang sudah siap atau presiden yang coba-coba? Ya silakan kalau mau presiden yang coba-coba, kira-kira gitu. Iya, menarik ya. Jadi pertanyaan dari Bro Kaji itu sungguh menukik, sungguh pada jantungnya istilahnya. Nah, kembali ke yang kuliah umum tadi ya. Itu juga kalau misalnya kita mau bandingin nih, antara kan memang sebelumnya itu 2 minggu sebelumnya itu kan Anies ya. Yang yang melakukan kuliahnya, menyampaikan kuliah umumnya, terus kemudian Pak Ganjar. Nah, kalau saya tadi kirim ya ke Belmondo ada video testimoni dari yang menonton dua-duanya atau menghadiri dua-duanya, itu kemudian dia bilang gini, dari panitianya sendiri atau dari pihak FISIP UI-nya sendiri ada perbedaan nih. Jadi bukan hanya sekedar penampilan nih atau pemaparan, tapi dari panitianya sendiri atau dari pihak FISIP-nya sendiri itu katanya ada perbedaan antara Anies sama Ganjar. Waktu Anies katanya itu si panelisnya yang nanya-nanya itu, yang dari mahasiswa, dari dosen, itu bertanyanya katanya tipis-tipis aja. Jadi yang permukaan lah. Nah, tapi pada Ganjar itu pertanyaannya kan memang benar-benar ini ya, dalam gitu. Sampai ada satu panelis, Prof siapa itu yang perempuan itu sampai buka slide. Nanyanya itu sampai buka slide dan sampai nanya karena lagi rame soal rempang itu ngomong soal reformasi agraria. Tapi semuanya
itu memang dijawab dengan sangat bagus. Makanya istilah dia itu semuanya daging semua. Sementara katanya kalau yang ini bukan kata saya loh ya, ini kata yang ini. Sementara yang Anies itu cuma permukaan aja. Jadi cuma yang tadi dibilang oleh Bro Kajito kayak ide aja, wacana aja gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini pertanyaan ke Bro Belmondo, kalau kita kaitkan dari tampilan itu ya, ini belum Pak Prabowo ya. Kalau Prabowo kita lihat nih nanti gimana nih. Tapi kalau kita kaitkan dari dua sosok ini yang juga masih muda dan katakanlah masing-masing punya pengalaman ya memimpin, Anies di Jakarta, Pak Ganjar di Jawa Tengah gitu. Kalau untuk seorang anak muda itu siapa yang lebih, ya tentu kamu pasti Ganjar sih. Iya, tapi saya punya kita penjelasan objektif maksudnya dari ini ya, dari yang disampaikan itu gitu. Kalau dari saya tentang komparasi dua orang ini yang ketika menyampaikan pidato di UI ya, betul kayak Mas Kajito bilang di awal, Pak Anies ini tipikal yang cocoknya sebenarnya jadi dosen. Motivator. Karena apa yang disampaikan beliau ini adalah penyampaian sebenarnya teoritis. Padahal kita tahu belakangan, dia ini kan sebenarnya gubernur Jakarta. Harusnya ada penilaian praktis di sana. Sehingga dia bisa menjelaskan tuh. Misalnya dia bangun sumur resapan, dia bangun apa hasilnya, apa kekurangannya, terus evaluasinya. Orang praktis tuh biasanya begitu. Jadi dia ngomong tuh tentang apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan di sana. Tapi Pak Anies yang dilakukannya di UI itu ngomong tentang teoritis tuh. Ngomong tentang angan-angan, tentang sejarah, tentang harapan yang kemudian langkah praktis yang sebenarnya kita pengen dengar tentang apa yang dilakukannya untuk Jakarta itu nggak disampaikan malah. Nggak seperti apa yang disampaikan dengan Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar ini kan dia teoritisnya itu nggak sedalam Pak Anies, cuman dia menjelaskan hal-hal yang lebih praktis yang udah terjadi di lapangan. Salah satunya tentang rumah sakit jiwa yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau melihat gambaran kedua orang ini, kalau anak muda yang spontan melihat Pak Anies pasti wow, karena yang disampaikannya itu harapan teoritis. Tapi ketika itu udah diimplementasikan menjadi pemimpin nanti di sebuah daerah, itu sulit sebenarnya. Jadi kalau untuk dilihat di awal Pak Anies itu pasti akan lebih menarik. Tapi jika didalami lebih apa kayak mana ya bilangnya? Pas direalisasikan atau coba dilihat benar nggak sih bisa terjadi dan nggak terjadi. Kalau kita lihat buktinya ini kan Pak Anies misalnya DP rumah 0% nggak jalan, sumur resapan nggak jalan, rumah untuk anak muda nggak jalan, terus hilirisasi, naturalisasi sungai ya begitu-gitu aja bahasanya nggak jalan. Jadi kalau mendengar bahasanya itu tuh enak di telinga. Ya, jadi cuma enak di telinga. Enak di telinga, cuman penerapannya nggak sampai. Kalau Pak Ganjar ini menjelaskan tentang, saya objektif menilai, Pak Ganjar ini menjelaskan tentang Jawa Tengah, angka stunting menurun, kemiskinan menurun, banyak rumah yang diperbaiki, dan ini menjadi hal yang lebih prioritas saya lihat dibanding dengan apa yang dilakukan Pak Anies. Pak Anies di Jakarta datanya bilang kok kemiskinan itu meningkat, Jawa Tengah itu kemiskinannya menurun. Dan sebenarnya yang menjadi topik menurut saya ketika anak muda lihat ini adalah, ini mungkin koreksi juga untuk tim komunikasinya Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini kerjanya bagus, cuman komunikasinya tak sebaik Anies. Anies ini kerjanya nggak bagus, tapi komunikasinya seolah-olah bagus. Ini menjadi PR-nya nih. Cuman pada akhirnya kalau memang ini dibawa ke ranah akademis kayak FISIP UI, saya rasa mahasiswa UI akan memilih Pak Ganjar. Karena kan lebih kritis tuh untuk menilai sesuatu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kayak Tenong bilang ke tadi, itu kan yang disampaikan ke Pak Anies pertanyaannya tipis. Kalau ke Pak Ganjar pertanyaannya dalam banget gitu. Dan dari hasil saya memang kalau saya pribadi ya, itu pasti sukanya dengan gaya penyampaian dan pertanyaan ke Pak Ganjar dibanding Pak Anies. Kira-kira penilaian saya begitu tuh terhadap kinerja dan penyampaian. Bahkan dibilang gitu, forum kemarin itu katanya bisa melampaui ini debat capres KPU nanti, karena itu cara mengupas menguliti sosok Ganjar itu benar-benar ditelanjangi. Betul, gitu ya. betul. Dari mulai isu yang sangat sensitif, misalnya itu hampir semua isu memang dibahas di situ. Dari mulai koperasi ya kan, bahkan Pak Ganjar itu ngasih tahu tips caranya undang-undang bisa lolos DPR, karena dia kan memang punya pengalaman kan DPR, meloloskan undang-undang istimewa Jogja sama desa kan. Terus dari mulai koperasi sama BUMD sama BUMDes itu semuanya dibahas sampai yang tadi itu petugas partai itu. Nah, kira-kira kalau Bro Kajito ngebayangin nggak misalnya ini ya, itu terjadi pada Pak Prabowo. Nah, ini seru nih. Karena Prabowo saya yang bahas ya.
sengaja. Saya akan Nanti menilai- juga akan bahas. saya akan menilai Iya, iya. objektif. Ini sebagai yang terakhir ya. Jadi Nggak, ini jadi memang Jangan dalam-dalam Mas bebas. Gito, jangan dalam-dalam. momen kemarin itu memang menunjukkan bahwa Ganjar sangat siap ya. Berbeda, memang tidak ada komparasi di sana ya. Kalau debat itu kan ada komparasi dengan calon yang lain. Tapi yang berbeda juga di sana itu nggak ada batas waktu. Ini yang sehingga seorang narasumber ya itu bisa menjawab dengan leluasa. Karena nggak ada bingkai waktu yang membatasi ucapannya. Dan ini terjadi pada Ganjar. Penanyanya begitu. Yang lainnya kan keroyokan, bisa siapa aja dan idenya bisa macam-macam termasuk yang petugas partai. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di UI kemarin itu memang sebagian hal yang melampaui proses debat ya, debat capres ya. Tapi saya tetap menunggu debat capres dilakukan ya, karena kalau kayak di UI kemarin itu sebenarnya juga bisa narasumber atau pembicara itu bisa meminta kisi-kisi ya biasanya ya. Misalnya kalau kata Teno tadi Anies kok nggak dalam, nah itu mungkin permintaannya Anies begitu. Jadi penanyanya jangan dalam-dalam dong, nanti saya pusing jawabnya, mungkin gitu ya, nggak tahu ya teknisnya ya. Nah giliran Ganjar mungkin silakan tanya sedalam-dalamnya, mungkin gitu dibebaskan. Dan ini yang berbeda dengan debat. Kalau debat kan memang mungkin ada kisi-kisi, tapi itu semua harus menjawab, semua harus persiapan riset dulu, menyampaikan ininya dulu, programnya dan seterusnya. Dan kalau pertanyaan tadi bagaimana dengan Prabowo di posisi demikian, saya pikir akan mengambil langkah yang sama dengan Anies ya. Mungkin kalaupun nanti minta kisi-kisi di UI misalnya, tentu ya mintanya yang berkaitan dengan pertahanan aja gitu kan. Yang lain-lain misalnya yang sudah disiapkan timnya makan gratis, misalnya gratis seperti itu, yang wacana yang dan seterusnya yang susah untuk dicerna. Sebenarnya dalam beberapa hal mirip Anies ya. Dan Mas Gito. Lanjut Mas. tapi Anies ini kelebihannya ya kita harus akui, dia pintar ngomong meskipun dia kerjanya nggak begitu bagus, tapi orang-orang bisa dibuai dengan kata-kata. Prabowo nggak punya itu, masalahnya di situ bro. Kalaupun dia mungkin bekerja sebagai Menhan sedikit banyak ya, ada plus minusnya lah. Kalau saya nggak boleh mengatakan semuanya minus kan, nggak mungkin kan, ada plus minusnya. Tapi Prabowo itu kekurangannya nggak bisa memberikan jawaban yang taktis gitu. Alih-alih memberikan jawaban yang mendalam seperti Ganjar, yang taktis, yang jawaban yang bulat kayak Anies ya, sekedar menyenangkan penanya saja mungkin nggak bisa. Makanya kemarin waktu kan ada acara itu Prabowo waktu tanya jawab itu 3 capres ya kalau nggak salah itu, saya lupa di mana. Itu kan juga begitu, Prabowo mikirnya lama apa itu ya, lama banget yang loadingnya acara lama banget. updesi itu yang Iya, desa makanya, ya. wah, apa ini? Wah itu muter gitu loh. Beda dengan Anies ya, tahu nggak tuh dijawab dia, pakai dialektika, Benar, pakai kata. ini, pakai ininya dia, gitu, retorikanya dia gitu. Dan ini yang saya bayangkan kalau seandainya Prabowo di forum yang sama di UI dengan penggalian yang sangat dalam seperti yang terjadi pada Ganjar, saya nggak bisa membayangkan ini. Bagaimana timnya Prabowo memadamkan aksi Prabowo di atas panggung itu, pasti akan banyak hal ya. Bisa disebut sebagai blunder mungkin karena ucapannya mungkin nggak nyambung ya. Kalau ditanya soal yang lain di luar sesuatu yang biasa dikerjakan di luar pertahanan ya, keamanan, mungkin juga bingung juga mengatasi stunting, bagaimana caranya, meningkatkan kualitas pendidikan, bagaimana caranya, membangun infrastruktur, saya akan meniru Pak Jokowi paling gitu. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi akan saya teruskan. Lah dia sebagai capres apa? Dan ini yang mungkin akan ditunggu oleh publik ya, terutama oleh mahasiswa-mahasiswa yang kritis, kalau dalam penampilan itu tidak dibatasi seperti Ganjar ya. Tapi kalau nanti kisi-kisinya minta dibatasi, pertanyaannya jangan dalam-dalam lah, jangan soal ini yang kira-kira jawabannya lama misalnya, atau kalaupun dipersiapkan risetnya juga perlu proses panjang dan seterusnya. Tapi satu hal yang jelas kalau saya melihat penampilan Ganjar kemarin di UI ya, ini kalau di forum yang bebas tanpa ikatan waktu saja Ganjar bisa leluasa menjawab, apalagi nanti kalau 3 calon ini ditemukan ya dalam sebuah forum perdebatan dan ketiganya digali secara mendalam ya. Mungkin kisi-kisinya diberikan oleh panelis, tapi pertanyaannya mungkin bukan tergantung narasumber ya. Tergantung mereka mau ditanya seperti apa enggak, tapi pertanyaannya sama rata, mereka disilakan riset timnya, silakan menyiapkan bahan, silakan menyiapkan gagasan dan seterusnya, dan di situ diadu di atas panggung. Dan kita akan melihat ya di sana paling prediksi saya yang paling berat mungkin Pak Prabowo ya di acara seperti itu ya, karena memang kalau kita lihat Anies dalam berbagai penampilannya dia selalu bisa menjawab
semua bentuk pertanyaan meskipun jawabannya kadang nggak jelas, ngawur ya. Nggak nyambung. Setidaknya kan itu, nggak ketika seperti Pak Prabowo ditanya nya itu loh yang bikin orang meskipun dia mungkin paham, tapi ketika dia tidak bisa menyampaikan itu kan beban juga bagi masyarakat kan. Artinya orang menilai wah ini berarti orang nggak siap gitu. Dan ini yang akan kita saksikan dalam waktu dekat mungkin ya, jika ketiga orang ini benar-benar maju sebagai presiden dan ketika panggung debat sudah terbuka, dan kita akan melihat secara gamblang di sana bagaimana orang yang benar-benar siap sebagai presiden atau orang yang masih mencoba-coba ingin menjadi presiden. Saya pikir itu kan. Mencoba-coba ingin jadi presiden ya. Bagus. Sekarang kamu gimana? Dengan pertanyaan yang tadi dengan gitu pernyataan Mas Kajito. Iya. Sebenarnya saya gimana bilangnya Mas Kajito? Saya kan tipikal orang yang lihat dulu baru menilai ya. Kalau sesuatu itu Tapi belum. kamu ngebayangin dalam pengertian imajinasimu Enggak. harus kamu pakai. Sekarang imajinasi saya lagi berhenti. Imajinasi saya Bukan, berhenti. melihat istilahnya dari track record ya, dari rekam jejak kan kamu pernah lihat. iya. Kan 2014, 2019 kan udah Iya, benar. ada debat-debat kayak gitu kan. Ada debat-debat. Nah bayangkan itu kejadian misalnya di forum seperti kemarin yang kuliah umum seperti itu dengan panelis yang pertanyaan-pertanyaan. Kamu jangan gitu. terbebani, bro. Bukan terbebani. Saya lagi nggak pengen gimana. Iya. Cuman saya akan menilai, kalau saya menilainya gini Mas Kajito. Kalau bicara 2014-2019 ini bukan membela atau siapapun, ini penilaian saya ya. Iya. Itu kan debat yang dilakukan Pak Prabowo kan melawan Pak Jokowi. Itu kita anggap lah ya seperti orang senior yang tentu perdebatan yang filosofis untuk negara gitu ya. Jadi saya membayangkan tentu perdebatan yang lebih besar gitu. Terus sekarang kita tarik kepada FISIP UI. Yang udah sampai di FISIP UI itu kan sebenarnya Pak Anies dan Pak Ganjar. Pak Prabowo-nya belum. Jadi kalau keluar statement misalnya, kemungkinan Pak Prabowo itu akan seperti Pak Anies, saya juga nggak bisa sampaikan begitu karena belum ada. Barangkali tiba-tiba Pak Prabowo datang dengan figurnya yang baru hari ini terus bisa menjelaskan itu. Kita kan nggak tahu sebenarnya gimana. Cuman kalau penilaian saya bisa bilang saya belum tahu gimana nanti Prabowo datang ke FISIP UI dan apa yang disampaikannya. Cuman kalau Ganjar dan Anies oke lah, kita udah jelaskan komparasinya tadi. Pak Ganjar ditanya tentang petugas partai, Anies hanya menjelaskan sejarah. Pak Prabowo-nya saya belum bisa jelaskan karena belum ada komparasinya. Oke. Terus saya ingin putar lagi topiknya biar nggak masuk di topik-topik itu. Ini terkait dengan petugas partai dan petugas rakyat, Mas Kajito. Pelayan. Pokoknya yang paling rame itu lah petugas rakyat atau petugas partai lah, kira-kira kan begitu. Kalau saya tentang isu itu, saya berdiri pada, saya percaya politisi itu petugas partai dan petugas rakyat secara langsung dan bersama-samaan. Baik dia udah menjadi pejabat publik ataupun belum menjadi pejabat publik. Jadi ketika orang itu ingin masuk ke dalam dunia politik, di situ tuh udah melekat tuh bahwa dia petugas partai dan dia petugas rakyat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Di negara ini nih, kebiasaan kita itu ketika mendengar petugas partai, kepala kita langsung sakit. Kenapa? Karena partai hari ini tuh sifatnya kayak lembaga privat dibanding lembaga publik. Jadi partai itu kayak punya individu. Jadi kalau ada perintah, misalnya Ibu Megawati perintah Ganjar menjadi petugas partai terus harus jadi presiden. Harusnya partai politik itu kan sifatnya adalah lembaga publik. Partai politik itu kan yang menjadi induknya kan ideologis, bukan orang. Jadi ketika dikasih mandat oleh partai, itu mandat ideologis partai untuk menjadi pejabat publik gitu. Jadi pertarungannya gagasan ide dan ideologis. Jadi nggak usah terlalu skeptis sama sebutan petugas partai. Petugas rakyat juga begitu. Jadi ketika orang masuk ke dalam dunia politik, bahkan kalah ataupun menang nyalek, pemilu, pilkada, dia kan datang ke masyarakat, serap aspirasi gitu kan, ketemu terus tolong dipilih karena kita minta suara mereka untuk kita wakilin. Maksud saya ketika ada pertanyaan-pertanyaan begitu, Bapak petugas partai atau petugas rakyat, tegas saja. Saya petugas partai dan petugas rakyat sekaligus gitu. Kenapa sekarang orang sangat skeptis dengan petugas partai? Karena partainya hari ini kayak lembaga privat, partai itu kayak punya orang, padahal partai itu harusnya punya masyarakat. Kita kan berpikirnya begitu. Kalau di negara-negara luar itu, orang disebut petugas partai nggak ada masalah. Menurut saya ya. Karena memang partai itu memandatkan ideologisnya, bukan mandat orang di sana. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk hal-hal yang tentang petugas partai atau petugas rakyat kita selesai lah. Dan itu kalau di anak muda saya nggak, sebenarnya pertanyaannya bagus. Cuman di anak-anak muda itu kayak apa sih petugas rakyat, petugas partai? Kita pengen dengar yang lebih dari itu gitu loh. Pengen mendengar misalnya voucher tadi, konsultasi, apa yang mau dibuat, yang gitu itu lebih enak didengar lah. Cuman dari pembahasan 3 orang tadi, Pak Prabowo, Anies atau Ganjar, ya saya bisa bilang Prabowo saya belum bisa nilai karena belum berada di FISIP UI. Terus kalau dipaksa untuk membayangkan, saya seram-seram juga membayangkan karena ada tekanan batin Mas Kajito Tenong kan. Jadi yang bisa
Anies dan Pak Ganjar dulu yang bisa saya Iya, nilai. nanti kita akan lihat yang 3 bersamaan Oh, itu ada ini ya katanya, di ada Mata Najwa. Mata Najwa ya. Iya. Yelvi itu tiba-tiba, Bel gimana Bel, udah keluar nih Bel, saya izin nggak bisa tapping. Dia kok takut banget Saya ya? bercanda, Ada bercanda. apa ini? Nggak ada, saya Apakah bercanda. ini Aku punya tondo-tondo? Apakah ini? Tapi ya terlepas dari komentar Belmondo yang takut dengan Nggak ada takut ya, nggak ada takut. Saya objektif aja. gitu. Gini, ini forum yang memang sangat produktif dan ini bermanfaat ya buat publik, karena memang di situ kita bisa membayangkan atau bisa menilai sosok dari calon pemimpin kita. Jadi tidak membeli karung kucing dalam karung dalam itu karung, ya. kan. Dan semoga aja sih nanti kita berharap Pak Prabowo juga hadir di Iya. acara kuliah itu ya. Jadi kita bisa bandingin. Komparasi Kita ya, bisa lebih real. minta Belmondo untuk komentar. gitu. Benar. Ya. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akhiri dulu yang lagi viral edisi ini dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih dulu. Terima kasih buat Terima kasih. Belmondo, terima kasih buat Kak Jito. Terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan ya. Terima kasih, dadah. Dadah.